Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gayatri Ananda Kasman dengan NIM 2402162. Saya mahasiswa dari Universitas Mega Buana Palopo dan dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu penyakit, yaitu penyakit apendisitis atau biasa dikenal dengan penyakit usus buntu. Nah, penyakit ini nanti saya akan jelaskan mengenai apa sih usus buntu ini dan juga penyebab langsung serta penyebab tidak langsung dari penyakit usus buntu. Nah, jadi pastikan untuk teman-teman semua menonton sampai akhir. Teman-teman, penyakit usus buntu atau apendisitis ini adalah peradangan pada apendiks atau usus buntu. Nah, biasanya itu karena faktor obstruksi atau penyumbatan dari tinja, benda asing, dan juga pembengkakan jaringan limfoid. Nah, jadi teman-teman, di sini terdapat gambar model kausal dari penyakit usus buntu. Di sebelah sini terdapat penyebab tidak langsungnya dan di sini penyebab langsung dari usus buntu. Pertama, kita masuk ke dalam penyebab tidak langsung dulu. Nah, penyebab tidak langsung atau faktor predisposisi ini, faktor ini itu tidak menyebabkan langsung terjadinya usus buntu, tapi dia meningkatkan kemungkinan terjadinya faktor langsung. Di sini ada diet rendah serat. Nah, diet rendah serat ini menyebabkan konstipasi, memicu tinja keras. Kemudian turun ke usia muda. Usia muda ini itu adalah usia yang rentan terhadap pembesaran limfoid dan kondisi imunitas. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ini itu adalah faktor biologis yang mungkin terjadi dengan risiko yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, setelah penyebab tidak langsung, kita masuk ke dalam penyebab langsung. Penyebab langsung atau faktor proksimal, faktor ini itu langsung menyebabkan proses penyakit. Contohnya di sini ada obstruksi lumen appendix atau sumbatan pada saluran usus buntu. Nah, obstruksi lumen appendix ini disebabkan oleh tinja keras atau fekalit dan juga disebabkan oleh pembesaran jaringan limfoid. Nah, jadi teman-teman, keduanya ini itu menyebabkan penyumbatan yang memicu peradangan usus buntu atau apendisitis. Jadi teman-teman, di sini kita masuk ke dalam klasifikasi intervensinya. Pertama ada diet rendah serat dari penyebab tidak langsung. Diet rendah serat ini itu termasuk dalam faktor risiko tidak langsung dan dia menggunakan pencegahan primer dengan mengubah gaya hidup. Turun ke usia muda. Usia muda ini itu merupakan faktor biologis atau host. Nah, dia itu tidak dapat diubah atau bukan sasaran langsung dari intervensi. Nah, jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ini itu adalah faktor biologis juga. Dia tidak dapat diubah karena faktor predisposisi. Kemudian masuk ke dalam penyebab langsung. Pertama ada obstruksi lumen appendix. Obstruksi lumen appendix ini itu termasuk dalam faktor risiko langsung dan dia menggunakan pencegahan sekunder atau dengan deteksi dini gejala. Nah, kemudian tinja keras. Tinja keras ini masuk dalam faktor proksimal langsung. Dia menggunakan pencegahan primer dan sekunder melalui diet dan juga pengobatan. Kemudian adanya pembesaran jaringan limfoid. Ini tuh termasuk dalam faktor fisiologis langsung. Dia menggunakan pencegahan sekunder atau diagnosis dini. Kemudian usus buntu. Usus buntu ini kan sudah penyakitnya. Usus buntu adalah penyakit. Nah, kemudian ini adalah merupakan hasil akhir. Nah, dia itu menggunakan pencegahan tersier dengan pengobatan seperti operasi atau rawat inap. Jadi teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai klasifikasi intervensinya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis variabel. Nah, jenis variabel dalam hubungan kausal epidemiologi itu ada beberapa. Pertama, ada variabel independen atau paparan.
Nah, yang termasuk dalam variabel independen atau paparan itu adalah diet rendah serat, usia muda, dan juga jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena ini merupakan faktor yang diduga mempengaruhi munculnya penyakit. Kemudian yang kedua ada variabel dependen atau akibat. Nah, yang termasuk dalam variabel dependen ini itu adalah usus buntu atau appendicitis. Kenapa? Karena ini adalah penyakit atau kondisi akhir yang dipelajari. Kemudian ketiga adanya variabel perantara atau mediator. Nah, yang termasuk dalam variabel perantara atau mediator ini ada tinja keras. Tinja keras adalah mediator antara diet rendah serat dan juga usus buntu. Dia itu berada di antara paparan. Nah, kemudian yang keempat adalah variabel moderator. Jadi yang termasuk dalam variabel moderator ini adalah jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ini bisa menjadi moderator jika pria lebih rentan terkena usus buntu akibat diet rendah serat dibanding wanita. Jadi mengubah kekuatan atau arah hubungan antara paparan. Nah, kemudian yang kelima ada variabel perancu. Nah, yang termasuk dalam variabel perancu ini itu adalah tingkat aktivitas fisik. Nah, tingkat aktivitas fisik itu bisa mempengaruhi pola makan dan resiko usus buntu, tapi tidak digambarkan dalam bagan. Kemudian masuk ke dalam variabel kontrol. Variabel kontrol itu termasuk dalam usia muda dan juga jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena jika ingin menilai hubungan antara diet dan usus buntu, kita bisa mengontrol usia dan jenis kelamin agar hasilnya tidak bias. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai penjelasan dari penyakit usus buntu atau appendicitis. Tadi sudah saya tampilkan bagan model kausal dari penyakit usus buntu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan penyebab langsung, tidak langsung, kemudian klasifikasi intervensinya, dan juga jenis-jenis variabel. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Dan jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Dan untuk teman-teman yang menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai sini saja video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.